Salam damai sejahtera, saudara-saudara yang mendengarkan Kompas Kehidupan. Satu topik yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah saya seorang berdosa. Saudara-saudara, pada waktu memikirkan topik ini, sebuah pertanyaan terbesit dalam pikiran saya. Mengapa dosa menjadi masalah yang serius? Bukankah seringkali kita ketemui keadaan di sekeliling kita bahwa dosa menjadi masalah yang biasa? Orang-orang berkata, cuman bohong-bohong dikit doang, gak apa-apa dong. Atau orang lain berkata, ya ini kan buat kebanggaan saya, gak apa-apa dong, saya sombong. Belum lama ini ada sebuah berita viral di media sosial. Seorang perempuan berinisial MA melakukan hubungan mesum dengan seorang pria di sebuah halte. Mereka tidak malu dan cuek saat ditegur. Ketika diwawancarai oleh awak media, seorang wartawan bertanya, kenapa melakukannya di tempat terbuka? Dengan entengnya pelaku mesum berkata, emang kenapa? Saudara-saudara, inilah dunia kita. Menganggap dosa sebagai masalah yang biasa, bukan lagi hal yang memalukan, bukan lagi hal yang menakutkan, bukan lagi dilakukan dengan perasaan yang bersalah. Itu sebabnya kita perlu memikirkan mengapa dosa menjadi masalah yang serius. Apa sih akibat atau konsekuensi dari dosa? Saya mengajak kita melihat Alkitab dalam Efesus 2 ayat 1-3. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita ada dua akibat atau konsekuensi dari dosa. Yang pertama, dosa membawa kita diperbudak oleh keinginan yang berdosa. Efesus 2 ayat yang ketiga mengatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan semua dari kita dulu hidup seperti itu, mengikuti keinginan yang berdosa dan kecenderungan sifat berdosa kita. Jadi dalam ayat Alkitab ini, orang yang hidup tanpa Kristus, hidup di dalam dosa. Maka kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang mengikuti keinginan berdosa dan kecenderungan sifat berdosanya. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam dosa tanpa mengenal Kristus, mereka adalah orang-orang yang hidupnya sedang diperbudak, dibelenggu, dan dikuasai oleh dosa. Akibat yang kedua dari dosa adalah dosa membawa kita kepada kematian. Efesus 2 ayat yang ke-1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Alkitab mengatakan kepada kita, akibat dari dosa adalah kematian. Memang pada waktu kita berdosa, kita tidak langsung mati secara fisik. Tetapi yang terjadi adalah kita mengalami kematian rohani. Keadaan kita terpisah dari Allah. Ada sebuah jurang yang dalam yang memisahkan kita dari Allah. Keadaan kematian rohani ini, bila kita tidak menerima kasih Allah yang memberikan pengampunan bagi kita, dan kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kematian rohani ini akan membawa kita kepada kematian kekal. Kita akan hidup dalam lautan api yang menyala-nyala, yaitu tempat siksaan yang kekal. Saudara-saudara, dahulu sebelum saya mengenal Kristus, saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang menganut kepercayaan dan agama tertentu. Semasa remaja, saya terlibat dalam pergaulan yang tidak baik dan melakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi satu saat pada waktu SMA, seorang teman mengajak saya untuk mengikuti sebuah persekutuan atau kebaktian Kristen. Di sanalah saya mendengar seorang pengkhotbah berbicara
Sudah siapkah jika engkau mati hari ini? Saudara-saudara, jelas perkataan ini menyentak hati saya dan membuat saya berpikir, gimana kalau saya mati? Apakah saya sudah siap berjumpa dengan Tuhan? Gimana dengan dosa-dosa saya? Hal inilah yang menjadi hal yang menakutkan kehidupan saya. Sampai akhirnya di sebuah kamar saya berdoa, Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya yang dapat mengampuni dosa-dosa saya. Di sana saya mulai merasakan ada sebuah damai sejahtera. Tuhan yang hadir dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, pada saat ini, maukah saudara menerima pengampunan dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan saudara, yang dapat memberikan pengampunan dosa dalam kehidupan saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar, yang memberikan kami pengampunan dosa. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.